Selamat pagi anak-anak sekolah minggu GKM Kanaan semua. Apa kabarnya? Semoga sehat-sehat selalu ya. Sebelum ibadah dimulai, mari kita bernyanyi bersama-sama lagu Selamat Pagi Bapa. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, namun sebelumnya kita akan berdoa, mohon pimpinan Roh Kudus. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih bila Engkau masih memberikan nafas kehidupan buat kami semua, sehingga dapat beribadah walaupun secara online. Berkati Tuhan ibadah hari ini dari awal sampai akhir, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita bernyanyi bersama-sama lagu Baca Kitab Suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau Bacaan hari ini terambil dari Lukas 8 ayat 4-15. Mari kita bersama-sama membaca Alkitab di rumah kita masing-masing. Ketika orang banyak berbondong-bondong datang, yaitu orang-orang yang dari kota ke kota menggabungkan diri pada Yesus, berkatalah ia dalam suatu perumpamaan. Adalah seorang penabur keluar untuk menaburkan benihnya. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak orang, dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, dan setelah tumbuh ia menjadi kering karena tidak mendapat air. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, dan semak itu tumbuh dan bersama-sama dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Setelah berkata demikian, Yesus berseru, "Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Apa maksud perumpamaan itu?" Lalu ia menjawab, "Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang lain hal itu diberitakan dalam perumpamaan, supaya sekalipun memandang mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar mereka tidak mengerti." Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Allah yang jatuh di pinggir jalan itu. Ialah orang yang telah mendengarnya, kemudian datanglah iblis lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menerimanya dengan gembira,
tetapi mereka itu tidak berakar. Mereka percaya sebentar saja dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang-orang yang telah mendengar firman itu dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Yang jatuh di tanah yang baik ialah orang yang setelah mendengarkan firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Anak-anak yang Allah sayangi, hari ini kita akan mendengarkan tentang perumpamaan seorang penabur. Apa itu penabur? Penabur adalah orang yang tugasnya menaburkan benih pada sebuah lahan tanah. Ada 4 jenis lahan tanah. Yang pertama, tanah yang letaknya di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah di pinggiran jalan. Burung-burung datang dan memakannya sampai habis. Tidak ada yang sempat bertumbuh. Yang kedua, benih yang jatuh di tanah yang berbatu-batu. Tanahnya hanya sedikit, sehingga benih dapat bertumbuh. Namun, di saat matahari terbit dan bersinar, tumbuhan menjadi layu dan mati. Yang ketiga, benih jatuh di tanah yang bersemak berduri. Di sini benih mulai bertumbuh, namun semak belukar juga ikut bertumbuh dan akhirnya benih mati terhimpit oleh semak belukar. Yang keempat, benih yang jatuh di tanah yang baik. Benih itu tumbuh di tanah yang subur dan akhirnya ia berbuah. Pasti anak-anak sekalian bertanya-tanya, siapa itu penabur? Siapa itu benih? Siapa itu lahan tanah? Serta siapa burung-burung itu? Yang pertama adalah sang penabur. Sang penabur adalah Tuhan Yesus sendiri, Allah kita yang mengasihi anak-anak sekalian. Yang kedua, apa itu benih? Benih adalah firman Tuhan, firman yang tertulis dalam Alkitab. Yang ketiga, apa itu lahan tanah? Lahan tanah adalah dunia, tempat kita berada, tempat kita hidup. Siapakah yang dimaksud dengan burung-burung itu? Burung-burung adalah iblis yang selalu mengganggu manusia. Iblis yang membuat kita jatuh ke dalam dosa. Dan yang terakhir adalah semak berduri. Semak berduri adalah menggambarkan rasa khawatir, rasa takut, rasa sedih yang selalu menguasai manusia. Apa maksud dari firman Tuhan hari ini anak-anak sekalian? Yang pertama, benih yang jatuh di pinggir jalan. Artinya orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan namun tidak memperhatikan firman Tuhan dengan baik. Yang kedua, benih yang jatuh di tanah yang berbatu-batu. Artinya orang yang mendengarkan firman Tuhan namun tidak membiarkan firman itu berkuasa dalam hidupnya, sehingga muncul pencobaan, mudah mundur, dan mudah menyerah. Yang ketiga, benih yang jatuh di tengah semak berduri adalah orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan, namun khawatir terus, takut terus, sedih terus. Dan yang terakhir adalah benih yang jatuh di tanah yang baik. Adalah orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan, menerima dan melakukannya, sehingga hidupnya berbuah lebat dan menghasilkan iman, pengharapan, dan kasih, serta perbuatan-perbuatan yang baik.
Anak-anak yang lo sayangi, apa kesimpulan dari firman Tuhan hari ini? Yang pertama, hendaknya anak-anak sekalian di saat mendengarkan firman Tuhan, menerimanya dan melakukan firman Tuhan, percaya sepenuhnya dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus. Kedua, anak-anak sekalian haruslah membaca firman Tuhan dengan rutin tiap hari agar kuat di dalam Tuhan. Hafalan untuk minggu ini kelas kecil terambil dari Matius 13 ayat 9. Musa bacakan 2 kali berturut-turut. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Untuk kelas tengah dan besar terambil dari 1 Petrus 1 ayat 23. Losa akan bacakan 2 kali berturut-turut. Karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah, yang hidup dan yang kekal. Karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah, yang hidup dan yang kekal. Anak-anak sekalian, ibadah hari ini akan kita tutup dengan doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebaikan-Mu di dalam hidup kami semua. Terima kasih untuk berkat-berkat-Mu dalam hidup kami. Berilah kami iman yang teguh dan percaya hanya kepada Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Sekolah Minggu mengucapkan selamat ulang tahun untuk GKI Kanaan yang ke-29. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan.